meninggalkan yang ditinggalkan. Arti 1, cinta memang tak pernah mati, tak pernah mengkonsumsi manusia. Cinta memang dapat membuat manusia tetap hidup, tetap bertahan, tidak mudah menyerah, dan berani untuk terus bermimpi. Haikal, nama lelaki itu, sudah puluhan tahun aku mengenalnya, sejak bangku sekolah dasar hingga kini sama-sama menginjak usia kepala 3. Dia adalah orang pertama yang duduk di bangku SD. Dia yang menawarkan irisan roti tawar ketika lonceng istirahat berbuat. Dari batang rel kereta api itu dikumpul berkali-kali. Arti 2, katanya Laras pulang dari hari Kamis, semua syuting darat sudah selesai. Senin besok tinggal mengambil gambar dari atas. Mudah-mudahan Kamis sudah bisa balik Jakarta. Haikal gak telepon sekalian. Yudi masih terus menggoda aku. Teddy dan Yudi sama-sama kuliah di IKJB. Aku baru masuk tahun ketiga. Sementara Teddy dan Yudi sudah bertahun. Yudin mengambil jurusan tata suara, sementara aku dan Teddy di jurusan fotografi. Film fakultas yang sama, fakultas film dan televisi, entah bantu-bantu bikin iklan, sinetron, atau video klip. Perkenalkan, nama saya Gaiska Alessandroan. Saya akan mempresentasikan sinopsis dari kelompok kami yang terdapat di dalam part 3. Yang pertama, adakah nama memiliki arti? Orang-orang kerap mengait-ngaitkan pemberian nama sebagai pengharapan bahwa kelak anak mereka akan menjadi seperti apa yang orang tua mereka harapkan, seperti kesuksesan, kebijaksanaan, dan tentu saja kewibawaan. Ada beberapa nama yang sering digunakan di antaranya Wibowo dan Wicaksono. Wibowo sering diartikan sebagai kelak ia akan menjadi orang yang berwibawa. Sedangkan Wicaksono sering diartikan sebagai kelak ia akan menjadi sosok yang bijaksana. Lantas, bagaimana jika nama yang diberikan orang tua kita tidak sesuai dengan beberapa nama yang telah disebutkan tadi? Apakah orang tua kita tidak menginginkan kita tumbuh menjadi orang yang bijaksana dan berwibawa seperti beberapa orang yang sudah disebutkan tadi? Tentu saja tidak. Karena di balik nama-nama kita sudah memiliki arti dan harapan orang tua kita masing-masing. Karena tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang menginginkan atau mengharapkan hal yang tidak baik bagi masa depan dari anak-anak mereka. Sekian. Pada bab 3 ini menceritakan tentang meninggalkan yang ditinggalkan, bahwa Laras sudah meninggalkan selama 3 tahun. Pada tahun 1989 bapaknya dipindahkan dari Bandung ke Jember. Tetapi di bagian ini menjelaskan bahwa Laras tidak ingin ikut pindah ke Jember. Sesampainya di Jember, Laras berteman dengan banyak teman-teman. Ketika seiring berjalannya waktu, Laras mengenal seorang anak laki-laki yang bernama Haikal. Haikal ini adalah seorang anak laki-laki yang menghabiskan waktunya di rumah. Hobinya adalah traveling, naik gunung, dan nyepi di pantai. Seiring berjalannya waktu, Haikal dan Laras pun mulai memiliki hubungan atau pacaran. Tetapi setelah mereka mulai sibuk dengan kuliah mereka masing-masing, Laras mulai kuliah di KJ, sedangkan Haikal sibuk dengan hobinya.
Perkenalkan, nama saya Denny Manafe. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdapat dalam part 7 dan part 8. Part 7, ada seorang pria yang berjuang dan berusaha untuk mencari adik dan pacar sahabatnya serta orang-orang lain yang telah terjatuh dari sebuah helikopter. Artinya, dimanapun kita berada, kita terus berbuat baik kepada siapa saja, meskipun kita tidak mengenal mereka. Karena ketika kita berbuat baik, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Part 8, ada juga seorang pria yang sangat tampan, yang dengan penuh kesedihan dan hancur hatinya karena kekasihnya telah dipanggil pulang oleh Sang Maha Kuasa, dan ia pun tidak mau merelakan kekasihnya pergi karena ia sangat mencintai wanita itu. Setiap orang pasti pernah merasa sedih ketika orang yang ia sayang telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita tidak boleh sedih atau kecewa karena kita hidup di dunia ini ada batas waktunya. Bab 9 Epitaf menceritakan tentang kepergian seorang gadis yang bernama Laras yang nyaris hilang selama 2 tahun akibat kecelakaan helikopter. Yang ketika ditemukan, Laras telah menjadi tulang belulang. Kepergian Laras yang sangat menyayat hati banyak orang, terlebih ibunya. Ibu Laras yang terus menjerit, menangis, memanggil-manggil nama Laras setelah mengetahui keadaan Laras, anaknya. Dan ayah Laras yang hanya berkelut melihat istrinya yang sangat terpukul karena kepergian anaknya Laras, dan juga kekasih Laras yang pernah begitu sangat mengasihi Laras harus menerima kenyataan bahwa kekasihnya Laras telah pergi, dan pertemuan antara Laras dan kekasihnya di stasiun adalah pertemuan untuk terakhir kalinya. Begitu banyak kenangan antara Laras dan kekasihnya sehingga membuat kekasih Laras mengingat saat-saat terakhir mereka bersama, dan siapapun yang berada di posisi kekasih Laras pasti akan merasakan hal yang sama. Bab 10 sebelum epilogi menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Haikal yang ingin membuat catatannya menjadi sebuah novel. Dan Haikal meminta ke teman satu sekolahnya dulu waktu SD yang bernama Gi untuk membuat cerita Haikal menjadi sebuah novel. Novel yang Haikal maksud adalah cerita atau misteri tentang kepergian kekasihnya yang bernama Laras Sarasvati, yang lahir tanggal 1 Oktober 1972, wafat tanggal 22 Agustus 1994, dan dimakamkan tanggal 8 April 1996, yang tewas akibat kecelakaan helikopter yang hilang selama 2 tahun di dasar lembah kaki Gunung Sibayang. Namun Gi masih menolak untuk menulis ceritanya karena Gi berpikir bahwa itu adalah fantasi dan khayali saja. Tapi Haikal mencoba untuk terus meyakinkan Gi untuk menulis ceritanya menjadi sebuah novel. Perkenalkan, nama saya Indra Muhammad. Saya akan bercerita bagian 45 yang judulnya Agustus 1994. Tepatnya di bulan Agustus tahun 1994, di mana peristiwa ini sangat membuat keluarga Laras merasa terpukul dengan peristiwa ini. Di mana helikopter yang ditumpangi Laras tidak bisa dikendalikan, tiba-tiba mesin helikopter mati, semua sistem tidak bisa dikendalikan atau tidak berguna. Hal ini tentu saja membuat orang yang berada di dalam helikopter menjadi takut, termasuk Laras. Sontak terloncat keluar tiba-tiba heli menghujat dahsyat ke wajah bumi dan menabrak pohon-pohon, membuat badan pesawat hancur. Tiba-tiba Laras menjerit kesakitan, ternyata badannya sudah berlumuran darah. Tiba-tiba Laras mengingat wajah ayah, ibu, serta kedua saudaranya. Kecelakaan helikopter ini membuat orang tua dan keluarga Laras merasa terpukul dengan keadaan.